Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ragil Amar Zaki dengan NIM D1041241069. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS, yaitu analisis pieces dan perancangan data flow diagram, serta membuat prototipenya. Tugas ini adalah mata kuliah analisis dan rancangan sistem yang diampu oleh Ibu Anggi Sri Murdianti Sukamto, STMT. Sistem yang saya ambil adalah sistem pemantauan trending media sosial multi-platform. Pertama kita akan membahas analisis bisnisnya. Masalah utama di sini adalah pengguna media saat ini menghabiskan banyak waktu di berbagai platform media sosial. Namun untuk mengetahui topik yang sedang tren, pengguna masih harus melakukan pencarian secara manual di masing-masing platform. Proses ini memerlukan waktu, usaha, serta menimbulkan risiko kehilangan informasi penting karena tersebarnya sumber dan lamanya waktu yang diperlukan untuk menghimpun dan mengolahnya. Hingga saat ini belum tersedia sistem informasi terintegrasi yang mampu menghimpun, mengolah, dan menyajikan data trending dari berbagai platform media sosial secara otomatis, real-time, dan dengan tampilan yang ringkas. Berdasarkan masalah tersebut, agar sistem dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dibutuhkan solusi yang tepat. Sebuah sistem informasi yang mampu mengkontrol data dari berbagai platform media sosial, lalu mengelola dan menyajikan informasi tren secara real-time, juga menyediakan rangkuman dari tren media sosial terkini, serta menghadirkan fitur AI Assistant yang memungkinkan pengguna untuk bertanya langsung seputar topik atau tren yang sedang berlangsung. Oke, dari analisis performa sendiri, dapat dilihat kelemahannya yang utama adalah kelemahannya. Dari analisis performa sendiri, dapat dilihat kelemahan utamanya adalah pengguna harus membuka platform media sosial satu persatu untuk mengetahui tren. Terus mencari informasi trending bersifat manual dan memakan waktu, karena tidak ada sistem yang mampu menyajikan tren dari berbagai platform dalam satu tampilan secara kompak. Lalu dari analisis informasi, kelemahannya adalah informasi trending tidak terintegrasi antar platform, banyak informasi yang redundant dan tidak relevan. Pengguna kesulitan membandingkan tren dari satu platform ke platform lain. Lalu dari sisi ekonomi, waktu dan tenaga pengguna habis untuk riset konten trending. Biaya promosi riset konten menjadi lebih mahal karena harus dilakukan secara manual, serta tidak efisien dari segi biaya operasional dan pantauan tren. Lalu dari sisi kontrol, tidak ada kontrol terhadap keakuratan informasi trending. Risiko keamanan data pengguna jika menggunakan tools pihak ketiga juga menjadi masalah utama. Lalu sistem tidak dapat dikustomisasi oleh pengguna. Lalu berikutnya dari sisi efisiensi. Kelemahan utamanya adalah sistem manual tidak efisien dalam pemrosesan data tren. Pencarian data dari berbagai sumber menyebabkan konsumsi bandwidth yang tinggi. Lalu dashboard informasi dari berbagai platform sulit dikelola dalam satu tempat. Dari analisis service, pengguna kesulitan mendapatkan insight dari data trending mentah. Layanan dari media sosial terpisah-pisah dan tidak personal. Tidak ada fitur bantuan interaktif untuk menjawab pertanyaan pengguna jika pengguna bingung. Lalu dari analisis kebutuhan sistem. Pertama, pengumpulan dan analisis data media sosial. Sistem harus dapat melakukan crawling data dari berbagai platform media sosial seperti TikTok, X, Instagram, Threads, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Lalu sistem juga dapat mengidentifikasi topik-topik yang sedang trending pada masing-masing platform. Lalu sistem juga harus dapat menyusun data trending secara keseluruhan atau overall trend dengan peringkat berdasarkan tingkat viralitas dan tingkat kelibatan. Lalu sistem juga harus dapat memperbarui data trending secara berkala dalam interval waktu tertentu. Lalu penyajian informasi melalui dashboard. Sistem harus dapat menampilkan data trend dalam bentuk summarize. Lalu sistem harus dapat menampilkan tren berdasarkan platform tertentu. Lalu sistem juga harus dapat memberikan ringkasan atau insight dari topik-topik yang sedang tren. Lalu sistem juga harus dapat menyaring dan mengurutkan informasi atau topik berdasarkan kategori, waktu, dan tingkat popularitas. Selanjutnya ada fitur utama, ya, fitur interaktif yang dihadirkan oleh AI Assistant. Sistem dapat menyediakan fitur AI Assistant untuk berinteraksi dengan pengguna. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan seputar topik trending dan AI akan menjawab berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. AI dapat menjelaskan konteks atau makna dari tren yang sedang berlangsung. AI juga dapat memberikan rekomendasi topik yang relevan atau populer berdasarkan minat pengguna. Lalu untuk kebutuhan fungsional sendiri dapat dilihat sebagai berikut. Lalu untuk framework sendiri atau aktor menggunakan 3 aktor, yaitu administrator, pengguna akhir atau end user, dan AI trainer. Tugas-tugasnya sendiri dapat dibaca sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang data flow diagram atau DFD. Pertama, konteks diagram yang dapat dilihat sebagai berikut. Kita memiliki administrator, user, dan AI trainer. Lalu ini overview diagramnya. Di sini dapat kita lihat AI trainer dan administrator dikategorikan sebagai eksekutif, yaitu aktor yang dapat mengelola secara langsung sistem ini, yang dimana AI trainer di sini dia dapat mengelola atau mengatur AI engine-nya. Lalu administrator dapat
mengelola crawler dan mengatur scheduler. Juga administrator dapat terhubung ke database dan mengatur dashboard setting. Lalu kita lanjut ke level 1 diagram. Pertama proses 1.1 yaitu proses scheduler. Di sini administrator akan mengeset interval dari schedule-nya. Lalu dari scheduler akan memanggil crawler engine. Lalu proses kedua adalah crawler engine itu sendiri. Crawler engine di sini akan mengambil data dari crawler control setting sebagai intervalnya, lalu akan meng-crawling data dari aplikasi-aplikasi media sosial yang di sini menggunakan API. Lalu data akan diteruskan ke crawler setting, lalu akan diteruskan ke crawler control interface. Yang di sini nanti akan terhubung ke AI-nya. Penjelasan juga dapat dilihat bagian berikut. Lalu selanjutnya yaitu dashboard dari sistem UI utama atau end user. Di sini user dapat mengakses dashboard utama yang di sini akan memberikan summarize pada bagian atas, lalu per app, lalu juga chat. Selanjutnya adalah summarizer engine. Di sini adalah proses untuk men-summarize trending yang akan ditampilkan ke user. Lalu ini adalah bagian modelnya, AI-nya. Lalu di sini adalah controller API, yaitu bagaimana aplikasi dapat menggunakan search engine API, yang dimana memungkinkan AI untuk men-search untuk menambah pengetahuannya. Lalu ini adalah proses login, di mana setiap pengguna akan diproses datanya menggunakan login data hasher. Lalu data akan dicek ke database hasil hashernya. Jika data kredensialnya ditemukan, maka pengguna akan ditempatkan pada space-nya masing-masing. Lalu kita akan lanjut ke prototype Figma-nya, membahas bagian prototype-nya. Di sini saya menggunakan Figma. Ya, di sini terdapat 3 menu, yaitu login jika sudah punya akun, dapat membuat akun, juga dapat menggunakan ghost akun. Kelemahan ghost akun sendiri adalah sudah menggunakan template dan settingannya tidak dapat di-save. Kita bisa login dengan user untuk melihat tampilan user. Di sini bagian atas adalah summarize dari AI. Lalu jika kita klik, kita dapat melihat top 10 topik trending hari ini berdasarkan rank list. Lalu user juga dapat melihat tren-tren per aplikasi, misalnya di sini Twitter, Thread, atau Facebook dan aplikasi lainnya. Lalu di sini juga user dapat men-setting timeline dari trending yang ingin dianalisis. Lalu user juga dapat men-set temanya dan juga chat modelnya. Di sini defaultnya adalah DeepSeek R1. Terus dia juga Mister, Lama, dan Kimi. Lalu user dapat melakukan logout. Oke, selanjutnya kita dapat login dengan admin untuk melihat tampilan admin. Di sini admin dapat melihat API key untuk diakses secara backend. Lalu admin juga dapat mengakses web UI-nya. Ini adalah tampilan utama atau dashboard dari web UI admin. Lalu admin dapat men-setting seperti kontrolnya, dari sumber datanya, dari aplikasi apa saja, lalu frekuensi schedule-nya. Misalnya setiap 1000 detik sekali, atau admin juga dapat mengupdate filter dan keywordnya dengan mengupload file JSON. Lalu dashboard setting, admin juga dapat membuat tema-tema layout seperti Kanban, minimal, klasik, atau menambah lainnya. Lalu notifikasi, admin ingin aplikasi ini memberikan notifikasi kepada user secara batch dalam waktu tertentu atau sequence, setiap ada notif langsung di-push. Lalu untuk akses dan kontrol aplikasi ini dari iTrainer, teknisi jika ada, lalu user dan user tamu.
Lalu di sini juga admin dapat menggenerate API dari database. Di sini menggunakan Redis. Lalu app controlnya jika ingin dikontrol dari luar. Lalu juga dapat melakukan request jika aplikasi ini ingin digunakan sebagai backend bantuan, yaitu digunakan sebagai pendukung aplikasi lain, atau admin ingin membuat API yang lain. Di sini juga admin dapat melakukan backup, restore, dan save untuk settingan ini. Lalu kita dapat logout, kita log lagi, kita login dengan AI train dan password AI train untuk tampilan AI trainer. Di sini trainer dapat men-setting dengan API key atau juga dengan web UI. Ini bisa kita lihat web UI-nya. Kita loading. Ya, sebelumnya saya sudah berhasil terhubung ke web UI-nya. Ini tampilan web UI-nya. Defaultnya akan seperti ini. Di sini pertama AI trainer dapat berinteraksi dengan AI-nya. Oke, sini AI akan menjawab. Lalu kita dapat menampilkan settingan dengan klik Ctrl S. Di sini seperti biasa, suri instruksi dan style chat atau prompt awal karakternya juga dapat disetting di sini sebagai asisten, tapi juga dapat dibikin menjadi karakter lain atau sebagai agen ya. Di sini kita langsung saja ke bagian parameter. Di sini trainer dapat men-setting presetnya akan menggunakan model yang mana, lalu dapat men-setting parameter seperti itu, curve cut off, lalu vibration suppression, seperti dari grain lalu die base-nya, lalu juga dapat men-set max token-nya, lalu sampling methodnya, lalu sampler priority-nya apa saja, lalu seperti truncat untuk promnya, seed-nya, custom string-nya juga bisa, lalu seperti negatif promnya atau string grammar. Sini juga ada template-templatenya. Lalu di bagian chat, di sini kita dapat membuat karakter baru atau agen baru. Lalu sini set untuk usernya, melihat history, lalu map. Nah, di sini kita dapat membuat karakter baru. Oke. Lalu untuk modelnya di sini defaultnya menggunakan diksi R1. Nah, di sini kita juga dapat mendownload model baru dengan bantuan dari Unifest. Lalu kita dapat set loader untuk modelnya seperti lama atau transformer. Defaultnya ada transformer. Lalu di sini juga jika menggunakan PyTorch dapat men-setting Torch compiler atau meloadnya dalam 8 bit atau 4 bit. Ini karena model yang digunakan sebagai firmware adalah model kecil, kita menggunakan 4 bit saja. Kita juga dapat AI trainer juga dapat men-set seperti GPU speed-nya, lalu option lain seperti berikut. Lalu di bagian utamanya adalah training. AI trainer seperti namanya trainer dapat men-train AI seperti dapat melakukan format datanya menggunakan data apa, lalu datasetnya, lalu melakukan evaluasi. Di sini juga bisa melakukan dengan raw file text. Lalu sebagai parameternya kita dapat menggunakan parameter lain jika sudah di set. Lalu untuk nama model yang barunya, lalu target modelnya akan bagaimana dapat setting. Nah, untuk advanced option tapi sebagai berikut. Lalu untuk sessionnya normal saja, dapat membuat menggunakan extension tambahan atau ya sesimpel dari demo dari tadi seperti toko. So, di account